Kelihatan jelas ya? Ya, jelas. Jelas-jelas Romo. Baik, artikel kita akan membahas mengenai terang. Saya lagi meneliti sebetulnya, tetapi juga masih butuh banyak kepustakaan tentang terang itu sendiri. Karena saya dari kemarin, dari pengalaman saya 23 tahun jadi imam, dari pelayanan-pelayanan, kok kerap kali saya melihat ada sesuatu yang mengusik hati saya. Kenapa mengenai kerajaan surga itu hubungannya dengan terang, cahaya, sinar, sang terang, dan sebagainya. Pernahkah Anda juga ikutan menjawab hal itu? Terang, terang bukan soal kita punya lampu, bukan soal kita punya api, tetapi yang bagi saya sendiri menarik adalah kata-kata spiritual ini. Dan pasti kita kalau mendengar kata ini hanya sambil lalu. Saya juga sempat begitu sambil lalu. Atau mungkin asal ngomong aja kita. Jadilah anak-anak terang. Tapi terang yang kayak gimana? Ada yang bilang pospor. Enggak lah ya. Tetapi dalam catatan ini kita mau merenungkan bersama apa sih sebetulnya arti terang. Dan tema kita dirumuskan oleh kelompok Legio ini, menjaga terangmu agar tidak redup. Apa yang dimaksud itu mari kita lihat saja catatan ini. Saya mempelajari ini dan mengamati lalu mulai mencoba untuk bertanya-tanya. Ternyata dalam hidup dengan terang ada fenomena gelap. Fenomena atau sesuatu yang mengejala gelap terang ya. Itu selalu terjadi juga dengan pola hidup kita. Suka, duka, susah, senang, siang, malam, dan sebagainya ya. Nah, mengenai fenomena gelap dan terang ini juga terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara terkasih. Pertama-tama adalah emang hidup itu adalah sebuah tegangan antara baik buruk, terang gelap, suka duka, susah senang. Itu dijumpai oleh Anda dan saya hampir semua makhluknya di dunia ini. Bagaimana hal itu kita amati, kita lihat aja ada orang punya pengalaman baik, tetapi di pihak lagi orang punya pengalaman buruk. Ibu Yesika dalam kesaksian tadi pengennya baik-baik, tapi kondisi sempat menantang dalam tegangan antara hujan nggak hujan, pengennya nggak hujan. Padahal yang prawet itu cemasnya 2 atau 1000 kali lipat daripada mungkin Bu Yesika sendiri ya. Karena Bu Yesika kan nggak mau nikah 2 kali kan, itu yang mau nikah anaknya. Ya kan? Jadinya jelas pasti anaknya juga mengalami situasi yang tegang. Pengennya baik, kenapa cuacanya hampir buruk dan kenyataannya tidak. Itu semua adalah karena doa kebaikan Tuhan yang luar biasa tadi dirumuskan. Terang dan gelap, baik buruk, suka dan duka, pengalaman itu hidup pada Anda dan saya. Sehingga saya merumuskan dalam bahasa iman, hidup Anda dan saya di dunia ini memang selalu hidup dalam tegangan. Tegangan ini adalah sebuah resiko Anda dan saya hidup di dunia. Tegangan ini ada lahir, ada mati nanti ya. Sama tegangan-tegangan itu ada. Kenapa? Jawabnya adalah karena Anda dan saya sedang hidup di dunia. Kalau bahasanya Santa Faustina, dirumuskan di sana, resiko hidup kalian ada di dunia adalah selalu dalam sebuah perjuangan, survival, bahkan bertahan di tengah kejahatan-kejahatan, tetap baik. Ini bahasa yang boleh saya rumuskan. Tetapi kalau kita lihat memang inilah hidup kita. Maka kalau hidup itu dalam tegangan, seyogyaknya pengalaman iman kita, baik buruknya kita, suka duka kita itu dinamika. Terus berjalan teman-teman. Dan terus melewati ruang dan waktu, peristiwa demi peristiwa. Kalau bahasanya yin dan yang ya, itu ada bulatan lingkaran putih dan hitam, itu kan pertanda
Di tengah masa kita lagi happy, jangan lupa bisa ada kesedihan. Di tengah kita gelap terpuruk, jangan pernah lupa ada harapan di sana, setitik putih itu. Dan itulah dinamika yang menurut saya dalam bahasa rohani, kadang-kadang saya merenungkan itu sebagai harmonia prestabilita. Sebuah keadaan harmoni, keserasian, keseimbangan dalam hidup. Maka rumusan kita yang paling tepat dari sebuah fenomena ini adalah hidup di dunia selalu ada dalam tegangan. Nggak mungkin Anda baik terus, meskipun masih pengennya baik ya. Nggak mungkin kita juga buruk terus dalam kenyataan hidup. Hidup dalam tegangan adalah sebuah resiko. Kalau ada orang mempertanyakan, mengapa ada perang Tuhan? Mengapa ada pembunuhan Tuhan? Sekarang kita lihat sendiri, karena mereka hidup di dunia. Kalau nanti hidup di surga, nggak ada semuanya ini. Tegangan ini nggak ada Bapak Ibu. Maka dalam catatan ini, di dunia kita, hidup memang senantiasa ada dalam tegangan, ada dalam sebuah dinamika. Jalani saja hidup ini. Yang kedua yang boleh saya amati secara fenomena gelap dan terang, sebuah perjalanan rohani. Rupa-rupanya hidup rohani juga berjalan dalam tegangan-tegangan itu, teman-teman. Kadang-kadang istilah rohani disebut sebagai konsolasi dan desolasi. Konsolasi itu adalah sebuah penghiburan rasa senang sukacita. Desolasi adalah pengalaman terpuruk, derita, atau mungkin lagi bete dalam kehidupan. Dalam hidup rohani kita juga ada rumusan dinamika tegangan ini. Ialah konsolasi dan desolasi. Kalau lagi konsolasi kayaknya senang, sukacita, apalagi ikut legio, waduh luar biasa gitu ya. Maka di situ kita senang seperti suami pun nggak diingat ya. Pokoknya legio hanya legio, misalnya begitu. Itu konsolasi. Tapi suatu kali juga kita bete banget, atau gue udah mulai bosen ini dengan Legio Maria, kok begini terus tegangan, aduh, udah gitu orangnya sedikit lagi yang datang, alukusionya jelek lagi, atau mungkin romonya nggak pernah datang alukusio lagi, aduh, mumet, desolasi, sebuah kenyataan terpuruk. Tetapi nasihat rohani dikatakan, dalam situasi konsolasi, dalam situasi desolasi, jangan pernah memutuskan sesuatu. Misalnya di saat aku lagi terpuruk rohaninya, aku memutuskan, udahlah, pokoknya gue akan pindah agama. Nah itu keputusan. Karena kalau memutuskan sesuatu dalam suasana desolasi, ruginya bukan main. Kok gue emosi ya? Begitu udah pindah, kan nggak bisa kembali lagi sembarangan. Kalau ada yang orang pindah masuk, aduh bagi saya, lu lebih baik nggak usah beragama lah. Karena pelin-pelan hidupmu, tidak punya pilihan. Nah ini bahaya. Pokoknya di dalam suasana desolasi, jangan pernah membuat keputusan-keputusan. Kamu lagi dijalomi oleh suamimu, atau kebalikannya ya, suami dizalimi oleh istrinya, itu bisa terjadi dalam situasi keterpurukan itu. Jangan pernah membuat keputusan, karena keputusannya bisa keliru, kurang curahan Roh Kudus. Ini fenomena saudara-saudari, perjalanan rohani juga hampir sedemikian. Maka dalam fenomena gelap dan terang ini, bagus nih kalau saya tawarkan, baca buku-buku renungan-renungan tentang Yohanes dari Salib. Santo ini bagus saudaraku. Dia mengalami peristiwa terang dan gelap dalam hidup rohani. Dan bagaimana terang dan gelap itu diidentikan dengan mati dan hidup. Dan itulah pertumbuhan rohani. Yohanes dari Salib bagusnya merumuskan, hidup dalam terang adalah hidup dalam Tuhan. Hidup dalam kegelapan adalah godaan dan pengaruh iblis
yang membuat kita makin terpuruk karenanya. Maka Yohanes dari Salib ini rajin kontemplasi. Tiap malam kontemplasi. Kontemplasi itu di atas meditasi kayak yoga hening gitu ya. Tapi bukan yoga, maaf istilah kita kontemplasi. Dan bagaimana pengalaman kontemplasi membuat Anda dan saya masuk dalam intimasi, bergaul dengan Tuhan secara intim. Apakah Anda sering dan mungkin kerap kali juga bergaul dengan Tuhan secara intim? Kadang-kadang kita ini hanya, maaf ya, ini hanya fenomena. Biasa aja. Ikut misa, biasa. Ikut pelayanan, biasa. Ikut doa, biasa. Ikut lingkungan, biasa. Ikut partisian, biasa. Pokoknya formalitas deh. Nah, yang kayak begini ini Bapak Ibu, saya kasih tahu, belum mengalami makna yang dalam. Belum mengalami kedalaman spiritualitas. Karena orang hanya berjalan begitu saja. Yohanes dari Salib meminta kita untuk memaknai terang dalam hidup kita. Bahkan kalaupun kita terpuruk dalam kegelapan, maknai itu. Juga ada contoh Santa ya, udah Santa belum sih ya? Kayaknya udah ya. Bunda Teresia from Calcutta ini. Bukunya saya punya tentang terang dan gelap hidupnya. Jangan sangka orang suci Bunda Teresa ini awalnya adalah pengalaman yang langsung kudus menerima berkat dari Tuhan dan teman-teman. Enggak. Bunda Teresa dalam pergumulan itu merasa dia keluar dari biara apa enggak. Padahal dia sudah jadi suster, sudah. Karena dia melihat apa ya, orang-orang miskin, ada mereka yang dimasukin di tong sampah mati secara tidak bermartabat. Kalau kita Kuskupan Agung Jakarta lagi merenungkan martabat manusia, pas nih ya. Bagaimana jiwanya terkoyak Mother Teresa ini. Banyak orang-orang di India mati secara mengenaskan, kelaparan, tidak dihargai, bahkan sampai kematiannya sendiri. Maka akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari suster dan melayani orang-orang miskin ini, menampungnya di tempat yang sederhana, padahal Mother Teresa nggak punya uang sama sekali, saudara-saudara. Bahkan dalam tegangan gitu, udah makin banyak itu orang-orang miskin yang ditampungnya, tidak ada makanan untuk mereka. Dia harus mencari, terus-menerus berjuang, bergumul, saudara-saudara, sampai akhirnya dia pernah mempertanyakan Tuhan. Tuhan, dalam situasi kayak begini, aku mengalami kegelapan. Di mana Engkau? Dia juga sempat bertanya begitu, teman-teman. Jadi perjalanan rohani memang tidak mudah, tapi akhirnya karyanya luar biasa. Dan dari kekurangan donatur, berlimpahlah donatur sampai sekarang ini. Ini sebuah buah-buah perjuangan antara terang dan gelap, hitam dan putih dari perjalanan Bunda Teresia dari Kalkuta. Atau juga boleh mengambil catatan Santa Faustina, Santa yang terbaru, yang mengalami vision, selalu berdialog dengan Tuhan Yesus. Karena apa? Faustina menjadi kekasih agungnya Yesus. Hebat kalau dia jadi pacarnya Bu Yesus ya. Ini wanita-wanita yang pas menjadikan kalian pacar-pacarnya Tuhan. Kalau saya mah sahabat aja ya. Kalau mungkin dalam catatan tertentu. Nah, istilah Faustina bagus sekali. Dan dalam pengalaman Faustina juga mengalami terang dan gelap dalam kehidupannya. Dibenci atasannya sendiri, dibenci dia. Disiriki teman-teman biaranya. Bahkan dianggap, apa ya, kalau diiniin ya, diacuhkanlah, tidak dianggap sama sekali. Perjuangan hidup membiara juga sama teman-teman, seperti hidup berkeluarga kok. Kalau kayak nggak cocok itu neraka sepanjang hidup. Kalau udah nggak cocok ya, tapi kalau cocok ya surga sepanjang hidup. Perjuangan Bapak Ibu kan juga gitu. Ada pada orang ibu mengatakan, Romo kalau tahu hidup berkeluarga susahnya begini, tahu gitu dari dulu gue menjadi suster Romo. Lah terlambat Bu, udah punya anak 3 mau jadi suster.
keenakan nanti. Artinya curang. Nggak boleh begitu. Tapi habis begini dong, aku seperti neraka, gini-gini suamiku galak minta ampun, main kamu macem-macem. Ya sudah Bu, cintailah kelemahannya. Kan teori rohaninya begitu. Tapi hati kita selalu manusiawi ya. Mudah yang dilihat tuh yang tampak-tampak saja. Nah, Faustina juga mengalami tegangan itu. Bagaimana terang dan gelap dalam kehidupannya terus dilalui sampai akhirnya dia menjadi orang suci yang luar biasa. Sucinya luar biasa loh saudara. Kalau Anda membaca buku setebal 1000 halaman yang saya punya juga, menjadi sebuah catatan kita very, very interesting. Mari kita lihat sisi dan terang. Kalau kita akhirnya merumuskan fenomena gelap dan terang, ternyata ada dua sisi yang selalu hidup dan menghidupi Anda dan saya. Pertama adalah sisi terang itu sendiri. Ketika sisi terang dipahami sebagai sebuah catatan kita untuk memperlihatkan hidup yang selalu memancarkan cahaya dan sinar, saya kira terang itu membahagiakan kita. Tapi lihat dengan sisi gelap, memperlihatkan Anda dan saya hidup dalam kepekatan, gulita, redup, hitam, dan kelam hidup kita. Kalau susah tuh kayaknya susahnya berkepanjangan teruslah. Inilah rumusan sisi gelap dalam kehidupan. Sementara sisi terang, saya kira Anda bisa melanjutkan rumusan-rumusan saya dengan situasi bahagia, situasi senang, sukacita, bersyukur. Juga tadi pengalamannya Bu Yesika Lili ya, merasa ini kebaikan Tuhan, itu adalah sisi terang. Diberkati, udaranya begitu, kameramen, fotografer sampai berkata begitu, itu saya kira adalah sebuah cahaya sinar dari sang terang sendiri. Orang biasanya panas-panas terik ganti sampai 3 kali baju, di sini kok enggak ya. Itu harusnya bersyukurnya tekewer-kewer loh Ibu Yesika Lili itu ya. Kalau bisa potong kambing, mengundang partisian Legionese makan-makan bersama itu ya, karena doanya dikabulin. Bercanda ya Bu ya. Tapi sisi terang itu adalah sebuah cahaya yang memancarkan pada Anda saya kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan, suasana hati yang berkepanjangan. Ini sisi terang. Sementara sisi gelap dalam kehidupan harus dipahami sebagai kepekatan gelap, redup, hitam, dan kelam. Redup itu bisa berarti juga posisi misalnya Eli sebagai istri gitu ya. Merasa, gue udah bete nih sama Tommy. Misalnya. Lu lagi, lu lagi, lu lagi, lu lagi. Tiap hari begitu terus. Mungkin kadang-kadang kita itu redup lalu misalnya maaf ya Bu Elis ini bohongan aja. The bosen dengan Pak Tommy dia mencari selingkuhan. Selingkuhannya Elis siapa? Romo Danto misalnya. Maaf ya gini bercanda ya. Nah kalau itu terjadi membuat akhirnya Elis tidak menyadari itu sisi gelap yang sedang menghantui dirinya, jangan diteruskan. Karena pasti akan ada gelap. Karena pasti akan ada kelam. Posisinya sebagai istri menjadi tidak bermakna lagi. Relasi dengan Pak Tommy menjadi mungkin putus kembali. Lalu tidak terjadi lagi hal-hal yang menyejukkan. Ini sisi gelap. Mungkin ini hanya salah satu contoh ya. Imajiner ya Bu Elis, jangan dimasukin hati ya. Saya hanya memberi contoh-contoh kecil, sisi-sisi gelap, redup, hitam, kepekatan, gulita, istilah saya begitu, itu adalah sisi gelap. Mari kita lihat hal yang menarik dari kitab suci. Siapa yang mau bantuin saya? Baca nih, kitab suci ya. Harus dibaca ya. Kitab Kejadian bab 1 ayat 4b sampai 5a. Bisa nggak saya dibantuin siapa sukarelawan? Silahkan siapa yang mau baca. Kitab Kejadian 1. Ada yang mau baca?
Ada yang bawa kitab suci? Presidiumnya Bu Elis ini? Yuk, Kejadian 1 berapa, Romo? Itu Kejadian 1 ayat 4b sampai 5a. Bentar ya, Romo. Kejadian 1 ayat 4b sampai 5a ya. Iya. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Lihat mengenai terang dan gelap ini dalam kisah Kejadian sudah diperlihatkan oleh Allah. Allah memisahkan terang dari gelap, dan terang itu disebut apa di sini tadi? Terang itu siang, ya. Lalu gelap itu malam. Ini kisah penciptaan. Sekarang kita lihat poin kedua dari Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Siapa yang mau baca lagi lanjut? Mungkin bisa orang. Siapa yang mau baca? Saya ya. Ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Terima kasih Bu, ini persis pengalamannya Jessica Lili tadi ya. Demikianlah hendaknya kebaikan kita itu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan akhirnya memuliakan Bapakmu di surga. Sederhana sebetulnya. Kim sebagai ketua kuria yang baik, sabar, penuh perhatian, keibuan. Aduh, semua presidiumnya diperhatikan, yang susah, sedih, senang, maupun mungkin lagi sekarat, kritis gitu ya. Diperhatikan, didoakan terus. Wah, maka Kim ini adalah seorang beriman saleh. Pantesan dia juga jadi ibu dewan. Nah, di situ saya langsung melihat ini pasti pekerjaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, khususnya hadir pada sosok Kim, ketua kuria di paroki kita. Amin. Amin. Wah, kalau itu terjadi, saudara yang terkasih, itu yang dimaksud. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Tapi kalau Kim kacau balau sebagai ketua kuria misalnya, hidupnya juga terpuruk, tiap malam dia pergi ke night club terus, ketahuan lagi sama orang, mampuslah kita ya. Karirnya bisa hancur dan dia bisa menjadi batu sandungan di sana. Kalau udah menjadi batu sandungan, nyebar ke presidium yang lain dan dalam waktu yang cepat segera diganti ketua kurianya. Amin. Amin. Kalau diganti cepat kayaknya Kim seneng ya. Janganlah 10 periode aja ketua kuria. Catatan kecil adalah bahwa Tuhan bahkan menciptakan terang dengan istilah jadilah terang dunia. Ini loh yang menjadi pusat kecurigaan saya. Kata terang banyak dibahas dalam kitab suci, tapi kita belum mau menggumulinya. Ini saya baru eksplorasi, tapi saya akan mengadakan penelitian tentang hal ini. Referensi aja yang belum. Karena saya hampir curiga, nanti kalau saya juga sedang misa-misa arwah, itu kerasa di situ. Atau misa requiem, kerasa di situ. Pernah nggak Anda tahu? Poster sampai nggak tahu. Saya pernah misa di ruang adorasi itu untuk misa arwah beberapa arwah tertentu.
bau harum wangi. Saya langsung spontan berkata, ini pasti yang meninggal yang kita doakan sudah bahagia dan dia menciptakan sesuatu yang mungkin sebagai penanda. Terima kasih didoakan, sekarang aku sudah wanginya luar biasa. Pernah saya juga merasakan di sebuah rumah duka, nggak perlu saya sebut siapa orangnya, ketika saya misa requiem, tutup peti misalnya. Kok petinya baunya minta ampun ya? Itu penciuman saya, kadang-kadang spontan, saudara. Tapi saya nggak mau katakan, saya hanya simpan dalam hati. Kalau begitu saya akan makin berdoa terus, bahkan berdoa tak kunjung putus kusuk. Lalu kalau bisa saya perciki jenazahnya itu supaya mendapatkan cerah. Bisa jadi saudara-saudari kadang-kadang saya feeling aja merasakan seperti itu. Nah ini yang menjadi eksplorasi. Kok begitu ya ada terang. Lalu ada Efesus 5 bab 8 sampai 10. Siapa yang mau baca lagi? Silahkan. Ya silahkan Pak. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Ivan. Coba lihat di sini Efesus, surat Santo Paulus kepada jemaat di Efesus juga mengingatkan Anda dan saya untuk menjadi anak-anak terang daripada anak-anak kegelapan. Yang Matius 4 nggak usah dibaca ya, panjang sekali tapi terkenal kok bacaannya. Matius 25 ayat 1 sampai 13 perumpamaan tentang gadis-gadis bodoh, mana ingat ya, dan gadis-gadis bijaksana. Dan di sini dalam catatan ini kita melihat gadis-gadis bodoh itu kurang PK, kurang persiapan untuk menyambut datangnya mempelai, sementara gadis-gadis bijaksana banyak persiapannya, banyak cadangannya, sehingga ketika tuannya datang sigap PK dan bisa masuk. Pelita hendaklah tetap bernyala. Ini kan sebuah catatan terang. Dan di situ kita diminta dalam perumpamaan gadis-gadis bodoh dan gadis-gadis bijaksana supaya Anda dan saya memahami kehidupan ini dan selalu membawa sisi terang dalam hidup supaya kalau mempelai datang kita layak diterima masuk. Dan yang kelima dari Matius bab 6 ayat 22 sampai 23. Ini boleh dibaca, siapa yang mau baca? Matius 6. Ya, Romo. Ya. Silakan Bu. Hai memberi sedekah. Ayat 6, bab 6 ayat 22 sampai 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, terangilah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Terima kasih Bu. Lihat ya dua ayat yang saya ambil, tetapi kalau Anda ambil konteksnya tentang hal mengumpulkan harta dari khotbah di bukit, ini bagus. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah semua tubuhmu. Itu intinya. Jadi semuanya ini kayak gini ya, kalau pandangan kita itu buruk, melihat orang juga buruk, saudara-saudara. Lalu tubuhmu semua pandangannya, perasaannya, ototnya, semuanya buruk semuanya. Omongannya juga buruk, pendengarannya juga buruk, karena terangmu tidak ada di sana. Jika matamu baik, teranglah semua tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Amin. Amin. Udah jelas ini.
Bahkan dikatakan dengan kesimpulan tegas loh. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ngerti nggak maksudnya? Artinya, kalau kamu udah suci, jadi orang benar, jadi pendoa, jadi orang beriman, malah gelap, hidupmu akan kacau balau. Tidak malah menuju terang, tetapi kita malah menuju kegelapan itu. Betapa gelapnya kegelapan itu. Saya lagi mengamati ini, saudara-saudari, kata terang gelap ini, ketika saya melihat YouTube tentang orang yang bawa kereta jenazah. Saya sengaja ngelihat itu malam-malam, nggak mau pagi, gitu. Supaya kita mau merasakan gimana rasanya itu. Kemudian merasakan juga bagaimana gambar-gambar setan pocong, itu kok serem-serem ya. Itu adalah keadaan orang yang tidak diterima dan tidak menampilkan terang dalam hidup, sehingga tidak diterima di surga. Surga itu terang. Kalau Anda gelap, Anda nggak bisa masuk surga. Maka kalau saya lagi ngamatin begitu, aduh ngeri juga ya. Padahal dia kelihatannya orang berdoa ya, kenapa nggak bisa masuk surga? Mungkin memang catatan hidupnya buruk. Maka dalam catatan ini, waspadalah. Selalulah menjaga terangmu di tengah kegelapan-kegelapan hidup. Saya hanya mau menggambarkan catatan ini, saudara yang terkasih, dalam Injil. Bicara tentang terang dan gelap ini, ternyata padanannya memang seperti ini. Kalau Anda dan saya memiliki jiwa yang terang, maka jiwa Anda senantiasa membawa kebenaran, bukan berita bohong. Anda amati kan, kadang-kadang saya prihatin di tengah masyarakat, apalagi kalau menyatakan itu sebagai pemuka, lalu yang dibawa adalah berita-berita kebohongan. Aduh, prihatin saya. Berita-berita hoax itu, atau berita-berita pertentangan itu apa ya? Sengaja, misalnya, saudara-saudari Legio Maria, habis partisian ini mari kita bakar Alfa. Nah, kalau itu terjadi, saya prihatin. Maksud si pemuka agama ngomong begitu sih? Kan nggak boleh ngomong kayak gitu. Dicatat loh omongan itu. Karena omongan apa yang keluar terekam dalam pita suara hati kita. Itu terekam. Sehingga kita melihat bahwa jiwa yang terang memang selalu membawa kebenaran dan dia selalu memisahkan yang gelap. Kalau jiwa Anda terang, kendati tantangan-tantangan orang di sekitar kita gelap, saudara-saudara, terangmu bertahan. Kamu akan tahu sendiri, gue nggak mau bergaul dengan orang itu, tapi kalau berbisnis oke lah. Tapi untuk menjadi sahabatnya, no. Gue tahu sisinya gelap. Jiwa yang terang itu pasti bercahaya. Bahkan kita bisa hadir di tengah orang-orang gelap itu. Saya kadang-kadang kalau kunjungan ke penjara, kenapa saya suka gitu ya? Karena di sana saya melihat Yesus, di mana di sana mereka membutuhkan firman, dan firman yang haus mereka dengar secara up to date, menyemangati, menghibur, dan membuat mereka sukacita. Ya kadang-kadang saya bawakan khotbah itu lain daripada yang di gereja. Gempita saya kalau khotbah di penjara itu. Pokoknya membuat mereka senang dan senang dengan firman Tuhan. Ya kita punya banyak cara untuk bisa menangkap sisi manusia. Tapi kalau mereka udah senang, teman-teman saya, ukurannya dari mana? Pengakuan dosa. Kemarin malam ada 15 OMK datang ke pastoran. Minta pengakuan dosa. Senang hati saya menerimanya. 15 OMK teman-teman. Sore-sore jam 6. Padahal saya ada misa lagi jam 7:30. Saya bilang kalau kamu mau datang, oke, saya tunggu jam 18. Apakah hari Kamis mau? Nggak mau, mereka bisanya kemarin. Sudah, welcome. Anytime to service you my people. Dan ternyata orang datang di sana. Wih, ngeri-ngeri. Ya, anak-anak muda
udah punya ngeri-ngeri gitu ya. Saya nggak mau cerita apapun. Tapi pokoknya ngeri-ngeri, tapi mereka habis selesai pengakuan itu lega, senang, gembira, sukacita, puji Tuhan. Dan saya merasakan di situ bagaimana kita ini memang harus menjadi terang juga di antara mereka-mereka yang gelap. Jangan malah kita menghakimi, itu juga keliru. Kalau jiwa terang Anda itu bercahaya, saudara-saudari, Anda nggak mungkin menghakimi orang, kendati Anda tahu masalah orang. Paham maksud saya? Tahu, tapi saya tidak pernah mau menghakimi orang. Itu kalau jiwanya terang. Tapi kalau kita jiwanya masih abu-abu, ya kelihatannya kita bercahaya, tapi kita masih menghakimi orang, itu juga nggak pas. Itu juga belum bijak, itu juga belum memperoleh sinar cahaya yang dimaksud sebagai jiwa yang terang. Tapi kalau jiwa Anda gelap, itu sudah bisa kentara apa saja unsur yang mengalami kegelapan jiwa kalau hidupku dalam dosa terus-menerus. Ada kemarin seorang bapak luar biasa buat saya, datang dalam situasi pucat, habis ekaristi itu. Tapi dia sambil minta, bolehkah saya mengaku dosa? Kapan Pak? Segera Rob. Baik, tunggu di sana ya. Saya menyalami umat dulu. Setelah selesai, untung saya terima. Karena apa? Sudah hampir 45 tahun dia hidup tidak pernah ngaku dosa. Dan saat itu habis misa, entah mungkin tersentuh kalau saya berkhotbah kali ya. Mengaku dosa. Itu senangnya saya. Saya ingin meniru seperti Yohanes Maria Vianney itu yang suka menyediakan diri untuk sakramen pengakuan. Nah, hidup dalam dosa yang bergelimang, mungkin sisi-sisi pekatnya kehidupan termasuk duniawinya telah membuat ia sengsara secara rohani. Maka ketika ia mendengar mungkin sentuhan firman yang menusuk hatinya, lalu membuat ia berani bertobat. Bertahun-tahun loh, ternyata pengakuannya adalah tidak menghargai istrinya yang luar biasa. Ini rumusan umum ya, bukan persoalan dosanya. Tapi saya mengatakan bahwa hebat Bapak ini. Berani berbalik dari keterpurukan hidup. Nah inilah, jiwa yang gelap itu biasanya begitu. Saudara-saudari, hidup dalam dosa meninggalkan terang. Meninggalkan gereja, meninggalkan legio, meninggalkan pelayanan, meninggalkan. Padahal itu semua adalah terang kehidupan. Tapi kita sering menghindari itu. Atau lebih suka hidup dengan dirinya sendiri. Saya beritahu Bapak Ibu, kalau orang suka hidup dengan dirinya sendiri, dia bukan terang. Dia baru hidup sebagai manusia saja. Tapi jiwa yang terang nggak begitu. Nah, mungkin catatan ini adalah sebuah fenomena yang boleh saya rumuskan. Jiwa yang terang itu tampaknya begitu ya. Kalau jiwa yang gelap juga seperti itu. Ini bisa kita lihat kalau kita merenungkan, berarti Allah kita adalah sumber cahaya, sumber terang. Surga kita adalah cahaya. Ini baru saya rumuskan secara hipotetis ya saudara-saudari. Saya lagi mencari buktinya. Syukur kalau ada beberapa referensi bisa diberikan kepada saya untuk saya baca. Saya lagi mencari referensi. Karena setiap masa Paskah saya pun menancapkan lilin. Allah adalah Alfa dan Omega. Awal di akhir. Miliknya lah segala masa. Orang gelap ini dan sebagainya. Itu ada padanan itu. Tapi saya berkata begini, hebatnya gereja itu udah merumuskan Allah sumber cahaya. Cahaya Kristus
Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah. Gitu kan ya. Itu sebetulnya Anda dan saya sedang menuju cahaya itu. Dan kita menuju ke sumber cahaya yang adalah Allah sendiri. Saya baca buku Aku Melihat Surga, itu kesaksian pengalaman bahwa ternyata kalau nanti di sana, kita tidak pernah bisa ketemu Allah muka demi muka selain Tuhan Yesus. Kenapa? Allah itu maha sucinya luar biasa. Kalau Anda dan saya, kita, lu gua ini nggak suci benar, lu nggak bisa lihat Allah. Dan dalam catatan ini surga itu adalah sebuah cahaya. Ini hipotetis saya ya, yang lagi saya cari kebenarannya, bukti-buktinya supaya bisa jelas. Tetapi saya sudah punya semacam apa ya namanya ya, ketersentuhan kok begitu ya. Apalagi kalau saya misa-misa arwah itu paling kelihatan soalnya. Mana jiwa-jiwa yang sudah terang, mana jiwa-jiwa yang banyak perlu didoakan karena dia membutuhkan terang. Semoga jiwa-jiwa itu tidak gentayangan. Coba Anda lihat. Tampilan orang-orang yang gentayangan itu hitam, murung, pedih, sedih, nyesel. Yang jelek-jelek. Bahkan kalau lihat pocong ya, kenapa matanya belok, berdarah. Itu semua matanya nggak memancarkan pelita kebaikan, mulutnya juga nggak memancarkan pelita. Hatinya juga yang disebut mungkin sundel bolong gitu kali ya. Karena hatinya udah tidak bernyawa lagi, tidak punya hati lagi pada sesama misalnya gitu. Tuh orang-orang yang sangat jahat. Kayak begitu. Jadi ketika mati, kesaksian hidupnya tidak membawa terang. Akhirnya dia tidak dijemput oleh sang terang. Akhirnya dia tidak mengalami menuju sumber cahaya yang adalah Allah sendiri. Dan dia tidak menikmati surga yang adalah cahaya. Ini catatan dari hipotetis yang semoga akan saya buktikan ini dalam eksplorasi rohani yang akan saya telusuri. Tapi ini kegelisahan saya. Berarti Allah adalah sumber cahaya ya. Dan surga emang adalah cahaya ya. Karena itulah Tuhan bilang, jadilah terang dunia supaya jiwamu tuh bercahaya. Sering-sering ngaku dosa, jiwa kita yang sudah kena noda dosa, dibersihin jadi bersinar. Kalau udah bersinar mati ya pada masuk surga karena bercahaya. Logika yang saya pahami saudara-saudari. Nah, akhirnya kita mau melihat catatan ini. Bagaimana terang dan gelap? Bagaimana sisi terang dalam hidup? Bagaimana kita mau menjaga terang agar kita tidak redup atau tidak gelap? Mari kita lihat kisah penciptaan yang tadi kita dengarkan dalam referensi firman-firman Tuhan Kejadian bab 1. Ternyata untuk hidup kita di dunia ini Allah senantiasa menghadirkan terang dan gelap, tetapi dia memisahkan. Nggak pernah gelap dan terang dicampur-campur. Tidak, dipisahkan itu. Lalu kalau kita melihat juga, Yesus sang terang dari Allah, Yesus juru selamat dan penebus, lihat di sini, ternyata dengan Yesus sang terang dari Allah ini merubah yang gelap menjadi terang. Ini tugas kita juga kan kalau kita berjumpa dengan orang-orang yang sangat berdosa. Itu anjing siapa itu luar biasa ikut pendalaman iman Patricia. Wow. Merubah yang gelap menjadi terang itu Yesus sang terang. Kristus cahaya dunia, syukur kepada Allah. Lalu istilah surga, cahaya yang kilo gemilo karena manusia hidup dalam terang Allah. Lalu juga ada istilah pertobatan. Kalau Anda dan saya bisa mengaku kepada Allah sebagai jalan menuju sang terang, maka pertobatan itu adalah jalan menuju terang. Cukup kita mengakui Allah. Lalu hidup berjalan
menuju terang itu. Jadi untuk bisa sampai terang dari realitas ini, kita emang harus bertobat. Karena realitas surga adalah terang, harusnya Anda selalu harus mengakui dosa-dosa supaya jiwa Anda terang benderang dan cepat masuk surga. Hidup Anda sebagai suami istri belum tentu lo masuk surga dua-duanya. Bisa jadi suaminya kacau, atau istrinya kacau, atau dua-duanya kacau. Bisa jadi ya, kalau saya melihat kasus-kasus kehidupan ini yang kasus-kasus. Kalau Anda mah orang suci semua ya. Tapi kalau ada yang lain-lain kadang aduh ngerinya minta ampun. Orang sampai merumuskan keluargaku bagaikan neraka, itu sedih loh itu. Kalau keluargaku bagaikan neraka, lalu surga di mana? Kadang-kadang saya bilang, udahlah datanglah ke gereja. Udahlah kau ikut berdoa dan tak kunjung putus berdoa di sana. Kadang-kadang saya tawarkan toronka atau kerahiman karena mungkin banyak mukjizat di sana. Tapi nggak harus itu juga. Ada juga doa 7 Bapa Kami atau novena-novena 3 kalang, masalah Maria, macam-macam. Saya belum pernah mendengar kesaksian selama 9 bulan di tempat ini ikut legio Anda mengalami mukjizat. Ya, coba nanti untuk patrisian bulan depan atau 2 bulan kemudian bersaksilah bahwa ikut legio itu memberi daya penyembuhan. Itu yang ingin saya harapkan. Kalau bisa loh ya, ini usulan. Ikut legio, apakah ada pengalaman mukjizat? Buktikan itu saudara-saudari. Supaya dalam legio ini semua orang melihat terang. Bukan melihat kebosanan. Kalau Anda dan saya melihat kebosanan dalam legio secara rohani, saya baru mengatakan orang ini pasti tidak mendalam doa-doa katenanya, misalnya loh ya. Atau tidak menghayati ikut legio secara benar. Kita diselimuti kegelapan. Ada juga catatan mengenai perbuatan terang. Galatia bab 5 ayat 22 sampai 23. Ini nggak perlu saya lihat ya, Anda lihat sendiri ya, ini buah-buah roh. Galatia bab 22 sampai 23 ini ada di mana? Ada di alam sutra. Ada di mana lagi? Itu di gedung GKP namanya kan Sukacita, Ruang Damai Sejahtera. Itu udah ada di alam sutra, lengkap. Makanya saya kutip di sini. Semoga orang-orang yang datang ke GKP dengan pelayanan rapat-rapat itu ngomonginnya, pikirannya, perbuatannya adalah terang. Karena memang itulah Galatia 5 mengungkap kita mengenai perbuatan-perbuatan terang. Saya hanya mencoba memberi catatan mengenai kisah-kisah jiwa-jiwa yang selama ini saya amati. Terang dari kematian. Kisah kematian yang membawa terang itu luar biasa. Hidupnya saleh, suci, kesaksiannya oke, pendoa banget. Orang matinya enak, saudara. Ya. Tapi saya juga kadang melihat kisah-kisah kematian yang membawa kegelapan. Yang tadi saya cerita panjang lebar juga. Kadang-kadang saya bisa indera penciuman saya itu kayak feeling aja. Aduh, orang ini butuh doa nih. Aduh, jenazahnya kenapa seperti ini ya, tidak wangi misalnya. Aduh, mengenaskan. Kadang-kadang saya feeling agak tahu. Tapi mengenasibnya saya nggak tahu. Tapi biasanya kalau bisa-bisa di rumah duka, kan saya berdialog dengan jenazah. Mungkin Anda takut berdialog dengan jenazah. Tapi kalau saya akan mengucapkan. Karena orang itu ada di situ. Anda nggak tahu kan, dia ada di situ. Mungkin duduk di samping Anda. Mungkin menemani Anda. Mungkin di peti mati itu. Atau mungkin saat saya misa dia ada di samping saya. Ada. Tapi kita jangan pernah takut. Karena kita sedang mendoakan dia untuk meniupkan cahaya bagi jiwa yang telah pergi ini. Doa itu tiupan cahaya. Anda memberi sinar. Begitu. Dan itu rumusannya amat bagus. Ini mengenai kisah-kisah kesaksian jiwa-jiwa yang mengalami terang dari kematian atau yang mengalami kegelapan dari kematian. Banyak ini. Termasuk ya saya kadang-kadang melihat
jiwa-jiwa anggota-anggota para biarawan-biarawati yang mungkin tersesat, itu juga kadang-kadang kita bisa melihat. Dilihat dari akhir hidup dan kematiannya, biasanya itu. Lalu juga ada fenomena yang disebut sebagai dunia antara. Ini istilah teman saya, tapi saya meyakininya. Dari banyak buku-buku dan akhirnya yang saya baca, emang ada dunia antara ini, tapi itu dibuat sambil lalu oleh kita. Apa itu dunia antara? Belum ada dalam rumusan ajaran gereja memang. Mungkin memang nggak terlalu perlu. Tapi saya hanya melihat kenyataan, saudara-saudara. Kenyataannya ada dunia antara. Dan dunia antara adalah ketika sisi gelap jiwa tidak mampu merengkuh terang dalam kehidupannya, ia tinggal gentayangan. Inilah dunia antara. Jadi kalau orang-orang yang meninggal itu gentayangan, ini tinggalnya di dunia antara. Dia udah pergi tapi nggak bisa masuk surga dan dia takut untuk menuju cahaya. Takut kalau dosanya besar, dia takut ketemu Tuhan. Nah, tinggalnya di sini. Dan di dunia antara ini, jiwa-jiwa ini banyak diperalat untuk santet-santet, untuk dukun-dukun, untuk pelarisan, dagang, dan sebagainya. Ini kasihan sebetulnya. Ngambil jiwa-jiwa yang gelap sebetulnya. Makanya jangan pernahlah toko-toko pakai pesugihan. Karena dia ngambil roh-roh yang gentayangan ini untuk melariskannya. Jadi sebetulnya kita minta pertolongan pada jiwa yang tidak terang. Maka dia bisa menciptakan itu di dunia. Tetapi nanti ketika orangnya mati, akan jadi hambanya dari jiwa yang gelap ini. Itu kayak dosa turunan loh saudara-saudara. Jangan pernah deh, kalau aku usul ya, jualan kita, usaha kita, atau mungkin pencarian kita. Ada orang jodoh pakai dunia antara. Ada banyak. Sedih saya kalau ngeliat kayak gitu. Nggak pernah lah. Mendingan kita lirik-lirik, naksir usaha sendiri, ditolak ya puji Tuhan, nggak ditolak ya puji Tuhan, gitu aja. Gitu loh maksud saya. Itu kan dunia yang realistik. Daripada harus minta pertolongan roh-roh atau dunia-dunia yang hidupnya di dunia antara. Ini saya tandai kutip karena memang belum ada dalam ajaran gereja, tapi ada pandangan ini yang mulai kentara, minimal dari teman saya, Romo Suherman, yang punya penglihatan lebih. Dia tahu dunia antara, menulis buku, lalu saya coba mendengarkan kesaksiannya, dan saya memang mengamati, emang yang begini hidupnya di mana, itu tidak dirumuskan oleh gereja. Atau saya menyaksikan sendiri beberapa buku, 5 buku yang minimal saya baca, bicara tentang dunia antara ini. Kesimpulannya, orang-orang yang hidup di dunia antara adalah jiwanya yang gelap gulita, tidak memperoleh kesaksian akan hidupnya yang baik, dan dia tertolak untuk masuk surga. Ngeri saudara-saudara. Sebetulnya dunia surga maupun dunia duniawi kita, ini adalah yang sudah memutuskan sejak Anda hidup di dunia ini. Lalu ada istilah juga, kisah-kisah tentang malaikat dan iblis. Kita bisa tahu kan, kalau malaikat ini menampakkan sisi terang, kalau iblis itu memperlihatkan sisi yang pekat gelap. Lihat aja ya, dalam catatan Beelzebul, tapi malaikat yang menampakkan diri, lihat tuh bersinar terang begitu. Nah, ini mengenai kisah-kisah jiwa, saya temukan juga dalam catatan ini. Sekarang saya bertanya, kemanakah jiwa para anggota Legio? Boleh dibaca nggak? Ada yang mau baca? Boleh, Romo. Ya. Silakan baca. Kemanakah jiwa para legioner? Antifon Catena Legionis. Sebentar saya besarkan dulu. Siapakah putri itu yang datang sebagai fajar yang menyingsing kemerah-merahan? Indah penaka bulan, gemerlap laksana surya, dahsyat bagaikan bala tentara yang siap sedia bertempur. Nah, saya temukan di Antifon Catena Legionis.
bahwa legio ini sebetulnya jiwa-jiwanya memperoleh terang karena berlindung pada Bunda Maria sang terang ini. Siapakah putri itu yang datang sebagai fajar yang menyingsing kemerah-merahan, indah penaka bulan, gemerlap laksana surya, dahsyat bagaikan bala tentara yang siap sedia bertempur. Lihat itu. Anda punya panglima yang luar biasa di bawah panji-panji Maria. Kalau Anda adalah seorang legioner yang betul, sejati, dan oke punya, Anda akan bahagia untuk menjadi seorang legioner, bahkan seperti Bunda Maria yang menyiapkan bala tentara untuk menyebarkan keasyikan ikut Legio Maria. Yang kedua boleh dibaca lagi, Bu? Ya, 50-an doa Rosario Suci. Kepadamu kami mohon dengan keluh kesah di lembah kedukaan ini. Tunjukkanlah kepada kami, hai pembicara kami, wajahmu yang manis. Anda temukan kan ya dalam 50-an doa Rosario, terang ini kepadamu Maria. Kami mohon dengan keluh kesah di lembah kedukaan. Lembah kedukaan itu apa sih? Dunia kita yang penuh dengan tegangan. Lalu Anda minta kepada Maria, tunjukkan kepada kami, hai pembicara kami, wajahmu yang manis. Itu artinya wajah yang penuh dengan sukacita dan cahaya. Ketiga, Bu, lanjut. Ya, baik Romo. Pertolongan orang suci. Maria, para malaikat agung, bala tentara surgawi, Yohanes Pemandi, Petrus dan Paulus. Tujuan beristirahat dalam ketentraman karena kerahiman Tuhan. Dalam Legio Maria, dalam doa-doa penutup, lihat ini di sini kita jumpai. Pertolongan orang-orang suci, ada Maria sebagai panglima, ada para malaikat agung Gabriel, Mikael, dan Rafael. Anda sebut itu dalam doa Legio. Ada bala tentara surgawi, itu ada dalam doa penutup. Bahkan ada memohon Santo Yohanes Pemandi, bahkan Petrus dan Paulus. Kebetulan hari ini patrisianya pas ya. Yohanes Pemandi, hari raya Yohanes Pemandi nih hari ini. Anda selalu minta terus. Maka kalau Anda sebagai seorang legioner, Anda harus ikut misa itu di hari ini. Kalau misa pagi tadi nggak sempat, nanti sore masih ada di kerahiman ilahi. Datanglah, semarakkan. Karena di situ ada hari raya Yohanes Pemandi. Anda minta bantuan orang-orang suci, bahkan Santo Petrus dan Paulus nih dua tokoh pilar pewartaan gereja. Petrus yang menduduki manajemen surgawi, dan Paulus yang berkhotbah tak kunjung putus keluar dari tapak batal Yahudi ke Yahudian sampai ke Asia dan kita alam sutra ini. Dan pertolongan orang suci ini Anda mohonkan supaya jiwa-jiwa para legioner yang sudah meninggal maupun yang belum beristirahat dalam ketentraman karena kerahiman Tuhan. Amin. Amin. Lihat tuh tujuannya. Dan Anda mohon terus-menerus. Minimal dalam permenungan saya mengenai menjaga terang agar tidak redup dalam pengalaman terang kita. Saya menemukan di Legio Maria 3 catatan ini. Akhirnya epilog. Wah, udah mau 10:30 ya. Terakhir ya. Cahaya kekal. Allah menciptakan manusia untuk hidup dalam cahaya rohaninya dan ini berlangsung kekal. Amin. Amin. Jadi dengan pernyataan mengapa Anda dan saya perlu menjaga cahaya, menjaga terang, karena memang Anda dan saya harus punya cahaya kekal. Allah menciptakan manusia untuk hidup dalam cahaya rohaninya. Catat ini, term yang bagus buat saya. Kemudian makhluk duniawi. Hidup dalam dosa tidak dapat membuat orang bahagia di dalam cahaya. Kalau kamu meskipun ngaku orang Katolik tapi hidupmu penuh kegelapan, meskipun kamu rajin ke gereja, ini yang saya bilang,
Anda masih menjadi makhluk yang duniawi. Kita bisa temukan begitu kan? Ke gereja, pakai sendal, nggak menghargai aturan, sembarangan aja, datangnya telat, pulangnya duluan, nggak mau diatur. Pusing kita. Kemarin juga ada umat juga yang marah-marah juga, mengubah-ubah jadwal seenaknya. Awalnya kita sudah setuju, tiba-tiba diubah minta minggu depan, pas diubah kita nggak bisa karena udah ada jadwal. Marah-marah, kita dimarah-marahin. Saya kadang tertawa, aduh, kasihan makhluk duniawi itu, perlu didoakan. Marah-marah kepada ketua-ketua lingkungan. Disangkanya begini begitu. Saya hanya bilang orang yang seperti ini perlu didoakan, saudara. Kasihan. Karena hidup dalam dosa memang tidak dapat bahagia di dalam cahaya. Lalu ada surat Yohanes yang pertama bab 1 ayat 9. Boleh dibaca ini siapa yang mau? Kemanapun orang saleh pergi, ia menemukan surga. Nah itu, makasih Kim, Ketua Kuria udah ngomong begitu, maka renungan ini selesai sampai di sini ya. Saya pegang catatan dari Yohanes yang pertama yang membuat saya menjadi pegangan. Kemanapun pendosa pergi, ia menemukan neraka. Kemanapun orang saling pergi, ia menemukan surga. Jika bumi bercahaya, pertanda Tuhan hadir di sana. Anda menjawab? Cakep. Kompak ini saya berpantun, jelas-jelas ciptaan Modi itu tulisannya di sini. Jika bumi bercahaya, pertanda Tuhan hadir di sana. Anda menjawab? Cakep. Jika manusia selalu saleh dan bahagia, pertanda manusia bertemu surga. Rumusan dan kesimpulan. Sekarang ini saya pengen nyanyi menutup partisian ini. Saya nanti masih beri waktu ya sampai jam 11 kurang seperempat, nggak apa-apa lah. Pengantinnya jam 11. Ini lagu dari Ruth Sahanaya bagus. Saya cari karaoke liriknya nggak ada, jadi adanya yang berkata-kata. Mungkin kita nyanyiin aja ya tanpa musik. Anak-anak terang bagus lagunya. Dari waktu ke waktu yang tak henti berputar, dilintas peristiwa dan kejadian. Manusia terus maju melangkah ke depan, terkadang nurani jauh tertinggal di tengah cepatnya pacuan kehidupan, didera bencana, dijerat nikmat dunia dalam gelap jiwanya. Jadilah anak-anak terang yang selalu tegar di setiap cobaan, godaan yang hadir kini dan nanti. Jadilah anak-anak terang yang senantiasa berbagi beban di dalam terang Tuhan. Kasih kadangkala terasa sangat jauh tergapai, karena hati manusia tertutup kabut dalam hitam jiwanya. Jadilah anak-anak terang yang selalu tegar di setiap cobaan,
godaan yang hadir kini dan nanti. Jadilah anak-anak terang yang senantiasa berjalan dalam terang Tuhan. Berjalan dalam terang Tuhan. Wah, tangan teman-teman semua. Terima kasih Romo. Terima kasih. Ban Sheshe. Thank you. Terima kasih. Ya teman-teman, kita beri tepuk tangan untuk Romo Rudi sekali lagi. Ayo. Terima kasih Romo Rudi, sangat-sangat bagus materi yang diberikan Romo Rudi dan sangat-sangat jelas sekali. Mungkin tidak perlu lagi ada tanya jawab kali ya. Waktunya juga ini karena sangat jelas kan materi yang disampaikan ini. Benar-benar jelas sekali ya, terang dan gelap. Ya. Gimana Ketua Kuria? Ada pertanyaan atau mungkin lewat aja karena waktunya? Lewat aja. Nah, boleh, thank you. Itu sangat sudah jelas sekali ya materi yang disampaikan itu bagus dan penuh. Kita lanjut saja ke pengumuman mungkin dari Saudari Kim, silakan. Ya, Ave Maria, Romo dan saudara-saudari semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Romo Rudi ya yang pada pagi hari ini sudah memberi kita pencerahan yang sangat lugas, jelas, dan semoga membawa manfaat bagi kita semua para legioner ya. Terima kasih Romo, luar biasa. Terima kasih kepada Presidium Regina Pacis yang pada pagi hari ini juga menjadi PIC untuk Patrisian ya, Patrisian bulan Juni. Terima kasih Elis dan tim ya, Pak Anen dan teman-teman semua yang sudah bertugas dan yang tidak bertugas juga terima kasih. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada 105 legioner ya. Mungkin juga ada yang bukan legioner tapi nggak apa-apa. Semoga jadi legioner ya yang pada Patrisian ini sudah hadir ya, semoga ini membawa manfaat bagi kita semua ya, dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita sebagai seorang legio. Kita akan berjumpa lagi pada Patrisian bulan depan, tanggal 28 Juli, yang akan menjadi PIC nanti Presidium Bunda yang patut dicintai, ya, feeling ya, dan teman-teman ya. Patrisian bulan depan kita mencoba offline Romo Rudi. Ya, jadi nanti Patrisian bulan depan akan kita laksanakan secara offline ya di GKP. Ruangannya nanti pemberitahuannya menyusul. Ruangan beserta tema menyusul saya rasa. Betul kan feeling ya, menyusul ya? Ya, saya jawab sendiri ya. Oke, saya nggak akan berlama-lama. Romo Rudi, terima kasih dalam waktu yang sempit sudah berusaha tetap memberi pencerahan pada legioner. Sekian aja dari saya. Terima kasih semuanya. Silakan Elis. Ya, terima kasih Saudari Kim sebagai Ketua Kuria. Kita akan lanjutkan dengan doa penutup. Mungkin setelah doa penutup sebelum berkat kita foto dulu kali ya sebentar daripada takut ada yang lift ya. Oke, silakan doa penutup Saudara Siska. Saudara Siska. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Ya. Mungkin Pak Anen kita itu dulu, foto dulu bersama. Silahkan dibuka videonya semua. Ya, tersenyum ya. Kita menjadi anak-anak terang. Sekarang kita buktikan bahwa kita anak-anak terang. Tersenyumlah seperti Romo Rudi. Boleh pakai gaya. Siap, Pak Anen. Oke, Pak Anen, sudah? Terima kasih. Kita akan lanjut dengan berkat dari Romo. Mari saudara yang terkasih, kita mohon berkat Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran partisipasi yang semoga memberi inspirasi. Dan jangan lupa, mari saling menjaga terang kita, agar terang itu tidak redup di antara kita. Catatannya, saling mendukung, saling mendoakan, dan saling mengingatkan. Mari mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga Anda dan saya dalam kehidupan senantiasa menuju sang terang. Berkat-Nya menyertai Anda dan saya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banget Kasih, Podi. teman-teman Romo, Kasih. tim dan semua teman-teman yang hadir. Kita akan tutup dengan lagu penutup. Saudari Betty, silakan. Ku ada di sini untuk jadi penyembah-Mu. Bapa, ku ada di sini untuk penuhi panggilan kudus-Mu. Bapa, ku ada di sini untuk jadi penyembah-Mu. Bapa, ku ada di sini untuk penuhi panggilan kudus-Mu. Ku mau berbagi terang kasih-Mu. Ku mau melangkah hanya bersama-Mu Bapa. Biarlah melalui kehidupanku tiap hati rasakan terang kasih-Mu. Ku ada di sini jadi penyembah-Mu. Bapa, ku ada di sini untuk penuhi panggilan kudus-Mu. Mau berbagi terang kasih-Mu. Mau melangkah hanya bersama-Mu Bapa. Biarlah melalui kehidupanku rasakan terang kasih-Mu. Terima kasih Betty, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Terima kasih Romo. Sangat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah memberkati kita semua dengan kehadiran Romo dan semua para partisian dan teman-teman tim semua. Thank you, thank you.
Sampai ketemu bulan depan Patrician offline. Ya, terima kasih semua. Ya, Terima terima kasih, kasih. Mbak. Romo, selamat Bye-bye. Romo. Terima kasih, Romo. Sampai ketemu jam 2, Romo bisa terakhir. Amin. Terima kasih, Romo. Terima kasih. Bye. Bye semua. Bye. Bye. Izin live ya. Maria. Thank you, Manen. Manen, thank you. Om Petrus. Bye. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu Elis. Ya, thank you semuanya. Bye-bye.